Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dewi Aprilia Setinjak, kelas 74 akuntansi NIM 18922001 Universitas Lancang Kuning. Saya di sini akan membahas akuntansi di BUMN Perkebunan. Perkembangan akuntansi di BUMN Perkebunan. Usaha di bidang perkebunan senantiasa mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya permintaan hasil perkebunan, dan munculnya otonomi daerah yang terdampak terhadap pengelolaan usaha perkebunan. Selain itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha semakin meningkat seiring keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju dan semakin murah. Saat ini PSAK secara kontinu melakukan proses konvergensi IFRS sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dengan banyak menggunakan konsep nilai wajar dan pertimbangan profesional. Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi entitas dalam pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selama ini di antara entitas sering terjadi perbedaan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang sama. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pedoman akuntansi BUMN Perkebunan berbasis IFRS. Apabila pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena yang pertama, disyaratkan oleh SAK di mana perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK. Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dalam SAK, maka harus dilakukan secara retrospektif. Yang kedua, dilakukan secara sukarela oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih andal dan relevan. Chart of Account atau COA. Bagian akun atau Chart of Account atau COA adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nantinya, seluruh pencatatan transaksi tersebut akan direkap ke dalam jurnal umum. Setiap perusahaan bisa mengatur bagian akunnya sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Secara umum, aktivitas transaksi perusahaan perkebunan terbagi dalam beberapa tahap antara lain. Yang pertama, tahap pembibitan, yang kedua, tahap persiapan lahan, selanjutnya tahap penanaman dan pemindahan bibit ke area lahan, selanjutnya tahap perawatan dan pemupukan, kemudian panen dan penanganan hasil panen, yang terakhir tahap pengelolaan hasil panen. Pada tahap pembibitan sampai tahap perawatan dan pemupukan, banyak transaksi yang bisa kita input dengan modul jurnal umum atau jurnal voucher. Dan juga untuk Chart of Account atau COA perusahaan perkebunan, biasanya terdapat akun tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman siap produksi atau TSP. Semua pengeluaran biaya untuk pembibitan, pemupukan, dan lain sebagainya sebelum pohon atau kebun kita panen bisa kita alokasikan ke akun TBM. Sementara ketika tanaman tersebut sudah mampu menghasilkan, maka kita bisa reclass TBM dari tanaman tersebut ke akun TSP. Akun TSP ini biasanya masuk kategori aktiva tetap yang mana nantinya bisa disusutkan. Manfaat metode pembuatan Chart of Account atau COA adalah catatan-catatan atau data yang ada lebih mudah dikontrol dibandingkan
dan dianalisis dengan tepat yang dapat digunakan oleh pengguna yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan. Kemudian memudahkan dalam memperbaiki data-data atau catatan-catatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau terjadinya transaksi tambahan. Kemudian mempermudah dalam pemrosesan hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh, dan pemrosesan tersebut akan lebih terkontrol dengan baik. Kemudian memudahkan dalam menyusun sebuah laporan, dan yang terakhir memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang berkaitan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Jenis-jenis Chart of Account atau COA. Yang pertama, angka. Angka merupakan simbol yang paling banyak digunakan dalam pembuatan kode akun di dalam COA atau bagan akun. Yang kedua, huruf. Huruf merupakan simbol yang jarang digunakan dalam metode pembuatan COA atau kode akun transaksi. Umumnya, huruf lebih sering digunakan untuk kode nama perusahaan, nama supplier, nama pelanggan atau pembeli, nama wilayah atau daerah, nama bank, dan lain sebagainya. Ketiga, campuran angka dan huruf. Simbol campuran angka dan huruf biasanya digunakan saat simbol huruf telah dipakai untuk kode nama wilayah atau daerah, nama bank, nama pelanggan, dan nama supplier maupun nama perusahaan. Selanjutnya, costing process. Dalam costing process itu ada penentuan harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, proses produksi suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu proses produksi terputus-putus atau pesanan. Yang kedua, proses produksi terus-menerus atau massal. Proses produksi pesanan yaitu proses produksi yang tidak mempunyai pola yang pasti. Urutan proses produksi berubah sesuai dengan spesifikasi produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan pembeli, sehingga proses produksi dihentikan jika tidak ada pesanan. Produk yang dihasilkan relatif kecil, jenisnya bervariasi sesuai dengan spesifikasi produk dari pemesan. Yang kedua, proses produksi massa, yaitu proses produksi yang memiliki pola yang pasti, urutan produktif relatif sama, berlangsung terus-menerus sesuai dengan rencana produksi yang ditetapkan. Produksi tidak tergantung pesanan karena tujuannya menghasilkan produk yang siap dijual sesuai rencana produksi. Produksi yang dihasilkan relatif besar berupa produk standar, variasi produk kecil. Menurut proses produksinya dalam penentuan harga pokok produksi dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan, yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan adalah: yang pertama, harga pokok produksi dihitung untuk setiap produk pesanan. Yang kedua, penentuan harga pokok setiap produk pesanan dilakukan setelah produk tersebut selesai dikerjakan. Yang ketiga, harga pokok per unit produk pesanan dihitung dengan cara membagi harga pokok produk pesanan dengan jumlah unit produk pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, metode harga pokok proses, yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Karakteristik metode ini: yang pertama, harga pokok produksi dihitung berdasarkan periode tertentu. Yang kedua, harga pokok per unit produk dihitung dengan cara membagi harga pokok produk selesai periode dengan jumlah unit produk selesai dalam periode yang bersangkutan. Laporan keuangan dan peluang penelitian akuntansi agrikultur. Analisis perlakuan akuntansi agrikultur. Terdapat beberapa sektor industri yang memerlukan perlakuan akuntansi secara khusus.
Salah satunya adalah sektor industri agrikultur. Perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur memiliki keunikan di dalam memperlakukan aset biologis. Menurut PSAK 69 tahun 2015, disebutkan bahwa aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. Lebih lengkapnya, aset biologis didefinisikan sebagai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan hidup yang dikendalikan atau dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lampau. Aset biologis mengalami transformasi seperti pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang dapat menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan perusahaan dalam rangka mengelola transformasi biologis disebut aktivitas agrikultur. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur meliputi biaya yang dikeluarkan dari aktivitas pemakaian bibit, penanaman bibit, sampai tanaman menghasilkan buah dan buahnya menjadi produk agrikultur. Proses pertumbuhan fisik aset biologis secara otomatis akan mempengaruhi perlakuan akuntansi aset tersebut. Pengakuan dan pengukuran sebagaimana persyaratan pengakuan aset pada umumnya, maka entitas dapat mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan akuntansi di BUMN Perkebunan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih.